Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam, ar-rajulu yuqatilu liz-zikri, war-rajulu yuqatilu liyura makanu. Ayyu dzalika fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada seorang yang berperang karena untuk disebut-sebut sebagai pahlawan. Dan ada seorang yang berperang karena riya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia bertanya, ada seseorang yang berperang karena memang dia hanyalah seorang pemberani. Ya. Suka dengan yang namanya berbau kematian. Jadi kalau ada yang berbau kematian, dia senang. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah di antara mereka yang disebut sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang perbuatan sama-sama maju ke medan pertempuran, sama-sama sebagai pemimpin dalam pertempuran, akan tetapi matinya berbeda dalam hal kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama mati dalam jihad, akan tetapi yang membedakan adalah niat mereka. Ada seorang berjihad semata-mata untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Ada pula yang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk memvonis terhadap seorang yang meninggal dalam pertempuran dengan penyebutan syahid. Asy-syahid fulan. Tidak diperbolehkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan bab di dalam sahihnya, bab la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak dikatakan kepada si fulan bahwa dia mati syahid. Tidak boleh. Kecuali yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mendoakan, nas'alullah taala ay yunilahu syahadah atau yu'tiyahu syahadah. Kami memohon kepada Allah semoga si fulan diberikan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mati dalam keadaan syahid. Adapun memvonis, memastikan bahwa si fulan mati syahid, maka ini tidak diperbolehkan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada seorang yang bertempur bersama para sahabat. Dan orang ini dalam setiap pertempuran itu selalu berada di barisan terdepan, menebas leher orang-orang musyrik. Sampai-sampai di antara para sahabat ada yang memberikan pujian terlalu tinggi kepada orang ini. Di antara mereka yang mengatakan orang ini telah mendahului kami masuk ke dalam syurga. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Bal huwa finnar." Orang itu pasti masuk neraka. Lihat para sahabat. Orang ini dalam setiap pertempuran selalu berada di barisan terdepan dan sangat bersemangat dalam menebas lehernya orang-orang musyrik. Kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan si fulan ini pasti masuk ke dalam neraka? Maka salah seorang dari para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penasaran. Beliau ingin membuktikan apa sih yang dilakukan oleh orang ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan si fulan pasti masuk neraka. Maka terus diikutilah kemana saja orang ini pergi oleh sahabat tersebut. Lalu kemudian suatu ketika tatkala dia bertempur dengan seorang musyrik dan dia terkena tebasan pedang, maka dia dalam keadaan kesakitan. Maka dia pun pergi menuju ke tempat yang sepi. Dia menyangka tidak ada orang yang melihat dia, padahal ada sahabat yang terus membuntuti kemana dia pergi. Maka dia pun pergi ke tempat yang sepi. Lalu dia tidak tahan dengan perasaan sakit yang dia derita dari luka yang cukup parah.
maka dia pun menengok ke kanan dan ke kiri, melihat tidak ada orang yang melihatnya, maka dia pun membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya. Maka dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka itu disaksikan langsung oleh sahabat yang terus membuntuti kemana orang ini pergi. Maka setelah dia menyaksikannya, dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi la ilaha illallah dan engkau benar adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun menceritakan tentang keadaan orang tersebut. Fal a'malu bil khawatim. Amalan seorang itu tergantung akhirnya. Kita tidak mengetahui keadaan seorang. Kita tidak mengetahui apa yang terdapat dalam hati seorang. Maka tidak diperbolehkan seseorang menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan untuk menyebutkan pada seorang dengan istilah asy-syahid. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali karena iman dan membenarkan para rasulku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin. Maka Allah Subhanahu wa taala bersegera untuk membalasnya dengan cara apa? Aku akan mengembalikan dia ke rumahnya dengan apa yang telah dia dapatkan dari pahala ataukah harta rampasan perang. Yang dimaksud atau di sini adalah al-waw ya, harta dan pahala. Karena seorang yang pulang dari medan pertempuran dalam keadaan dia masih hidup, dia jelas mendapatkan pahala apabila dia mengamalkannya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah. Dan kalau dia mendapatkan ghanimah, maka itu adalah suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini kalau dia dalam keadaan hidup kembali ke rumahnya. Ataukah dia dalam keadaan mati, au udkhilahul jannah, ataukah aku pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Sehingga keadaan orang yang berjihad itu selalu dalam keadaan baik. Dalam kondisi apapun dia hidup dalam keadaan mulia. Dia meninggal sebagai seorang syahid. Dengan syarat dia harus membenarkan dan membetulkan niatnya dari awal hingga akhir hidupnya. Ya. Karena satu amalan walaupun itu besar, namun disebabkan karena niat yang buruk, maka dapat membatalkan amalan tersebut. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Boleh jadi satu amalan yang kecil itu akan menjadi besar pahalanya disebabkan karena niatnya yang ikhlas. Dan boleh jadi satu amalan yang besar, amalan yang mulia, amalan yang agung, akan tetapi menjadi kecil pahalanya disebabkan karena niatnya ya, yang dirusaki oleh riya dan yang lain sebagainya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun ya, untuk mengikuti setiap pertempuran. Ma qa'adtu khalfa sariyatin, aku tidak akan duduk di belakang rombongan yang berangkat untuk bertempur, berjihad. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan beliau terkadang dalam pertempuran-pertempuran itu beliau tidak menghadirinya? Sebabnya adalah karena beliau khawatir akan memberatkan umat beliau. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam satu pertempuran, mereka sangat bersemangat untuk ikut serta. Ya. Kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bertempur, maka mereka ingin ikut bersama Rasulullah alaihi wasallam. Maka ini yang memberatkan Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Gimana keadaannya kalau kemudian Rasulullah setiap pertempuran beliau ikut? Maka yang lain para sahabatnya mereka pun berlomba-lomba ingin ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi yang lain, ya, tugas beliau yang lainnya untuk menyampaikan amanah dakwah kepada umat ini dikhawatirkan akan tertahan.
terbengkalai. Maka beliau terpaksa dalam beberapa pertempuran beliau tinggal untuk mengurusi kondisi masyarakatnya, untuk mengajarkan pada mereka ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada beliau untuk disampaikan kepada umat. Sampai kemudian turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Maka ayat ini turun menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dan telah cukup apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak ikut dalam setiap pertempuran. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amalan khawatir jangan sampai memberatkan umatnya. Ya. Walaupun beliau sendiri menganjurkan untuk menghidupkan amalan tersebut. Bersiwak, ya, membersihkan gigi dengan menggunakan siwak, dan itu lebih afdal. Siwak maksudnya adalah akar yang berasal dari pohon al-araq. Namun kalau tidak ada itu, maka yang menggantikan kedudukannya, ya, sikat gigi atau dengan menggunakan pasta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Dalam bacaan lain, 'inda kulli wudu. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak mengerjakan salat. Dalam bacaan lain, pada setiap kali hendak berwudu. Maka dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak memberatkan umat ini untuk mengerjakan salatul isya, diakhirkan sampai mendekati akhir waktunya, mendekati tengah malam, maka beliau akan wajibkan kepada mereka. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlambat salatul isya sampai-sampai para wanita dan anak-anak mereka telah dalam keadaan tertidur. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu mendekati tengah malam. Akhir waktu isya itu sampai tengah malam, ya. Mendekati tengah malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Umar, "Ya Rasulullah, as-salah raqadan nisa was-sibyan." Wahai Rasulullah, salatul isya telah tertidur para wanita, demikian pula anak-anak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan rambutnya meneteskan air yang menunjukkan bahwa beliau berwudu. Lalu setelah itu beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi as-sa'ah." Kalaulah aku tidak memberikan keberatan untuk umatku, aku akan perintahkan mereka salat isya pada waktu ini. Ya. Maka ini yang membedakan antara salatul isya dengan salat-salat yang lainnya. Kalau salatul isya semakin diakhirkan semakin afdal. Tapi tentunya harus dilihat kondisi jamaah. Jangan sampai antum mengakhirkan yang mengikuti salatul jamaah hanya 3 orang. Ya. Maka ini tidak afdal yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum afda'u akhara. Ya. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi jamaah. Apabila Rasulullah melihat mereka sudah berkumpul siap untuk melaksanakan salatul isya, maka beliau menyegerakan salatul isya. Namun apabila Rasulullah melihat mereka memperlambat salatul isya, maka beliau pun mengakhirkannya. Sehingga beliau melihat kondisi dari al-jamaah dalam melaksanakan salatul isya. Yang menjadi syahid dari sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir memberatkan mereka, sehingga beliau pun tidak mewajibkan hal itu pada mereka. Salatul duha kadang-kadang beliau meninggalkannya. Ya. Sampai pada saat beliau meninggalkannya seakan-akan beliau tidak pernah lagi mengerjakannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salatul duha khawatir jangan sampai diwajibkan atas kalian, atas umat ini, dan itu akan memberatkan mereka. Bukan karena salatul duha itu tidak disyariatkan, sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak riwayat.
menganjurkan salatul duha 2 rakaat atau lebih yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimal 12 rakaat. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan salatul lail di awal waktu, atau yang diistilahkan oleh kaum muslimin dengan istilah salatut tarawih. Walaupun pada hakikatnya tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan salat tersebut dengan salatut tarawih. Namun manusia menamakan demikian. Itu adalah salatul lail. Hanya saja para ulama menyebut dengan istilah salatul tarawih karena memiliki perbedaan ya dengan salat-salat di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salatul lail pada malam-malam Ramadan dengan berjamaah, sehingga beliau sempat keluar ya satu malam. Pada malam yang kedua semakin banyak para sahabat yang berkumpul. Pada malam yang ketiga beliau tidak keluar. Ya, beliau sengaja untuk tidak keluar. Sampai kemudian di subuh hari beliau keluar, lalu kemudian beliau menjelaskan alasan kenapa beliau tidak keluar pada malam harinya. Khawatir diwajibkan atas umat ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkan sesuatu untuk menjelaskan tentang tidak wajibnya amalan tersebut. Walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku tidak akan duduk di belakang pasukan. Wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah, dan aku sangatlah berkeinginan untuk aku terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian aku dibunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Summa uqtal, kemudian dibunuh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan demikian. Kalau jiwanya banyak, kalau setelah mati bisa dihidupkan lagi, maka beliau ingin berperang lagi. Menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam hendak menjelaskan keutamaan orang yang meninggal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita melihat secara kacamata duniawi, secara zahir, orang yang meninggal dalam medan jihad, tubuh mereka hancur berantakan. Ya, terkoyak-koyak dengan peluru, dengan pedang, dengan tombak dan yang semisalnya. Kita merasakan ngeri, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah dalam keadaan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup mulia. Ruh-ruh mereka itu, ruh-ruh mereka itu berada di tembolok di tengah burung hijau yang ada di dalam surga. Sehingga burung ini terbang ke sana kemari, memakan apa saja yang dia inginkan dan meminum apa saja yang dia inginkan, sehingga ruhnya orang-orang yang berjihad itu merasakan nikmat dengan makanan dan minuman surga. Sekarang ini, ya, sebelum ditegakkannya hari kiamat, ruh-ruh mereka sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sehingga mereka sangat merasakan kenikmatan. Dan mereka mengatakan pada Allah, ya Allah, adakah yang bisa mengabarkan kepada keluarga kami di sana agar mereka tidak perlu bersedih ya dengan kematian orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, akulah yang akan mengabarkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa seorang yang berjihad mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang meninggalkan keluarga dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan disempurnakan
imannya, disempurnakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang mendapatkan demikian kecuali orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah azza wa jalla lil mujahidin fi sabilillah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bagi mereka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka telah mulia di dunia dan di saat matinya dan di saat dia bertemu Allah Tabaraka wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi 'inda Allah khisal." Orang yang mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan sekian banyak kemuliaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali dufatin min dam. Telah diampuni dosa-dosanya pada saat awal kali mengucur darahnya dari tebasan musuh. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Awal kali mengucur darah telah diampuni oleh Allah. Makanya orang yang meninggal jalan Allah ini, ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membawa darah mereka yang mengucur. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-launu launud dam wa rihu rihul misk." Warnanya warna darah, tapi baunya itu adalah bau minyak kasturi, bau yang sangat harum sekali. Telah diampuni dosanya. Ya, wa yujaru min adabil qabr. Dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Dia tidak akan merasakan siksaan kubur. Wa yara maq'adahu fil jannah, dia akan melihat tempat duduknya dalam surga. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan merasa aman dari hari ketakutan yang besar di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya di padang mahsyar. Ya. Wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju bi 72 min al-hurul 'ain atau bi 72 min al-hurul 'ain, dan dia akan dipakaikan dengan pakaian keimanan, dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yashfa'u fi 70 qariban min ahli, dan dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Subhanallah, demikian banyak kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang ikhlas dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai sini, ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.